Alhamdulillah Al-Karimul Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan turibu biha lisan ma tadammanu janan mastasdiqi biha al-waidan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, insyaallah wa diapem dimanapun antum berada, saya doakan mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan selalu terjaga dari segala macam musibah yang menimpa umat seluruh dunia zaman sekarang ini. Amin. Waj'alna ya Rabbi bil hisnil hasini min jami'il balaya wa bil hisnil maki min ad-dunubi min al-khataya. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wa riba wa zina wa zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa batan an baladi Indonesia khususah wa an sa'ir bilad muslimin amma ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah wa diapen dimanapun antum berada, sebagaimana biasa saya membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab Mukhtasar ini ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, kita termasuk orang-orang yang bisa mengintrospeksi diri, yang bisa menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Di mana kitab Ghazali Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang dijadikan sebagai standar Thariqah Alawiyah. Kalau kita pelajari Thariqah Alawiyah itu thariqahnya para habaib di Hadramut, itu standar dohirnya adalah mempraktekkan kitab Ihya Ulumuddin. Itu sebagaimana yang diletakkan oleh Syekh Abu Bakar Idrus Akbar. Beliau adalah orang yang menetapkan kitab Ihya Ulumuddin sebagai kitab rujukan Thariqah Alawiyah dalam sisi ilmu dhahir. Maka mudah-mudahan kita membaca sebagian kecil saja. Mudah-mudahan kita yang membaca atau yang mendengarkan bisa mengamalkan, walaupun tidak sempurna, minimal kita tahu oh itu yang benar, itu yang salah ya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Segaf, man lam bitali ihya falaisahul haya. Barang siapa yang tidak pernah baca Ihya, maka dia enggak punya malu. Kenapa demikian? Karena orang kalau nggak pernah baca Ihya, ada satu perkara yang sebetulnya salah, dia nggak tahu itu salah. Makanya kita baca Ihya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan dari sekian banyak pendengar ada yang lebih kuat keinginan untuk beramalkan ketimbang saya. Saya hanya menyampaikan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini Al-Imam Ghazali telah sampai kepada kita pembahasan tentang sahabat yang bagaimana yang hendak kita pilih. Ya, kemarin kita bahas masalah at-tahabu fillah. Ya, tentang keutamaan orang yang jatuh cinta kepada sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan besok hari kiamat ketika orang-orang sudah kumpul di padang mahsyar. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ainal mutahabbina fi, ainal mutajalisina fi, ainal mutazawirina fi. Mana orang-orang yang jatuh cinta karena aku? Mana orang-orang yang saling berkunjung karena aku? Mana orang-orang yang duduk karena aku? Ayo masuk surga bin ghairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal pertama kali hijrah ke Madinah, langkah pertama yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Itulah salah satu keutamaan orang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam ini Al-Imam Ghazali mengajak kepada kita tentang bagaimana kita milih sahabat. Kata beliau, i'lam anna kulla ahadin la yasluh li suhbah. Ketahuilah bahwasanya tidak semua orang itu pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat. Kenapa? Kalau sallallahu alaihi wasallam al-mar'u
ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah olehmu siapa yang menemani dia. Ya. Kita pengen mengenal orang itu baik apa tidak, tanya siapa kawannya. Oh, kawannya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, semuanya ulama, semua kiai, semua, wah berarti orang baik dia. Kalau kita tanya siapa fulan temannya dia, oh fulan bin anu, orang enggak jahat semua, berarti orang jahat ya. Itu ukuran barometer. Al mar'u ala dini khalili. Ya. Kata Imam Ghazali, fala budda min ittibari iddati khisal, maka harus di dalam kita memilih kawan, teman hidup kita, harus mempunyai sifat-sifat yang bisa membantu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aradallahu bi khaira razaqahu khalilan salihah." Barang siapa yang Allah beri rezeki, ya, Allah beri kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kepadanya seorang teman yang soleh. Siapa teman yang soleh itu? Inna siyadzakarahu wa in dzakarahu a'anahu. Yaitu orang yang ketika kita lupa mengingatkan kita, ketika kita lupa dari Allah, dia ingatkan kita, dan ketika kita mau ingat pada Allah, dia membantu kita. Orang semacam itulah orang yang dimaksud dengan orang yang bisa kita jadikan teman. Lalu kata Muzali, tidak semua orang bisa kita jadikan sebagai teman. Maka kalau kau ingin menjadi teman, maka pilihlah olehmu, ya, 5 sifat yang harus kau temani dan harus kau hindari. Siapa dia? Yang pertama, kalau kau punya teman harus ayyakuna akilan, orang yang berakal, orang yang akan cerdas, yang baik akalnya. Orang yang berakal cerdas itu tidak mungkin berbuat maksiat. Akal itu disebut al-mani'. Mani itu orang yang bisa terlarang, bisa tercegah dari berbuat maksiat, orang berakal. Orang berakal. Yang kedua, husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik. Yang ketiga, ghair fasik, orang tidak fasik. Yang keempat, wala mubtadi', bukan orang yang ahli bid'ah. Yang keempat, wala harisun ala dunya, bukan orang yang serakah kepada dunia. Nah, orang-orang semacam ini jangan kau temani. Orang bahlul, bodoh, enggak berakal, yang akhlaknya tidak baik, yang fasik, yang bid'ah, dan orang yang serakah pada dunia, jangan kau temani. Kenapa demikian? Karena kau akan tertular. Kata Imam Ghazali, "Wat-taba yusrik min at-taba min haitsu la yadri." Orang yang punya tabiat akan dicuri tabiat orang lain, atau dia akan mencuri tabiat dari orang lain tanpa dia sadari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta." Ya Muhammad, la tuti', jangan kau taati, jangan kau bergaul. Man, pada seseorang aghfalna qalbahu, yang aku lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat aku, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Jangan kau dekati orang-orang semacam itu. Kenapa? Karena tabiat itu akan mencuri. Ya, orang kalau bergaul pasti akan tertular tabiat. Nah, kalau kebetulan tabiat tidak baik, mana menurut pada dia? Ya, naudzubillah. Makanya kata Imam Ghazali, pilihlah kawan-kawan yang tidak punya sifat semacam itu, yaitu pilih orang yang berakal, yang akhlaknya baik, yang tidak fasik, bukan ahli bid'ah, dan orang ahli zuhud, yang tidak serakah kepada dunia. Pilih teman semacam itu. Lah, Ustaz, ya Imam, kalau zaman sekarang cari orang semacam ini mau cari di mana adanya? Gimana caranya ya Imam Ghazali nih?
Orang yang zaman sekarang, hidup di zaman sekarang, orang yang berakal, akhlaknya baik, tidak fasik, tidak mubtadi, tidak serakah pada dunia, masih ada apa enggak? Tentu ada. Ya. Kata Imam Ghazali, dikutip daripada pembahasan Imam Ghazali, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, ma ahadun minal muslimin yuti'ullaha falyaqsi. Kata beliau, wa'lam annaka law kunta talabu minhu huwa khalin an uyub fala tajidhu. Kata Imam Ghazali, engkau kalau mencari di zaman sekarang orang yang tidak punya aib, gak bakal temu, pasti ada aibnya. Ya, setiap orang ya yang hidup di zaman sekarang, ini zaman dulu ya. Ini zaman Imam Ghazali tahun 500 Hijriah, berarti sudah 1000 tahun, hampir 900 tahun yang lalu. Kata beliau, kalau kau mencari orang yang tidak punya aib sama sekali, gak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Masing-masing orang pasti punya aib. Dia punya kelebihan, juga punya aib. Tetapi kata Imam Syafi'i, ma ahadun minal muslimin yuti Allah pada usi. Tidak satu orang pun dari orang Islam dia taat pada Allah dan gak bermaksiat. Arti orang bertaat, orang berbuat taat pada Allah, ya satu saat pasti maksiat, disengaja atau tidak. Ya. Wala ahdun ya'sillah fala yuti'u. Dan tidak satu pun dari orang muslim yang dia berbuat maksiat tapi nggak taat. Arti kalau dia muslim maksiat terus nggak pernah taat, nggak mungkin. Dia berbuat maksiat pasti ada ketaatan yang ia lakukan. Ya. Faman kana ta'atu aghlab min ma'asihi, maka barang siapa yang taatnya lebih kuat, lebih mengungguli ketimbang maksiatnya, fahuwa adlun, maka dia termasuk orang adil. Boleh kau kawani. Fa idza kana hadza adlan fi haqqillahi ta'ala, maka apabila orang semacam ini dianggap adil oleh Subhanahu wa taala, fa fi haqqika aula, maka bagi dirimu lebih utama untuk kau temani. Jadi orang pernah berbuat maksiat, ya pernah, ya dia mukmin Islam, dia oleh maksiat, kalau dia bertobat, ya, dan setelah itu dia taatnya lebih banyak ketimbang maksiatnya, itu sudah dianggap adil di hadapan Allah. Dia seorang adil, maka Allah juga sudah mengadil, ada apa lagi kau, ya. Lalu kata beliau, fakun mimman yudhirul jamil wa yastul qabih, maka jadilah engkau dalam hidup ini yang bisa menampakkan keindahan kebaikan orang lain dan kau tutupi kejelekan mereka. Li'anna Allah Ta'ala wusfa bidzalika fid du'a, karena Allah Subhanahu wa taala disifati semacam itu. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya menampakkan keindahan orang, keindahan makhluk, kebaikannya, tapi aib ditutupin. Itu Allah, ya man harul jamil wa yasturul qabih, wahai zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejahatan. Coba kita bayangkan, ya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berbuat baik, masya Allah, ditampakkan sama Allah. Fulan bin Fulan seorang ulama, fulan bisa tapi kejelekannya pernah ditampakkan sama Allah, ditutupi sama Allah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mestinya ketika kita berkawan demikian, kebaikan kawan kita tampakkan, kejelekan kita tutup. Jangan suka mengungkapkan kejelekan kawan kita di hadapan orang lain. Nah, itu salah satu etika akhlak kita berkawan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya memang tuntutan kita kalau kita mengangkat kawan, teman, ya, itu harus punya 4 sifat, 5 sifat, ya. Kalau itu kita temukan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang punya sifat tadi, 5 tadi, ya, orang-orang yang tidak punya akal, akalnya miring, akalnya selalu berbuat jahat, akalnya selalu menipu, lah, makar, orang seperti itu jangan kita kawani. Orang yang tidak baik akhlaknya sungguh sangat jangan kita kawani. Orang yang fasik, orang fasik itu orang yang tidak punya rasa takut pada Allah Ta'ala. Dia berani ninggalin sembahyang, dia berani ninggalin puasa, dia berani ninggalin zakat, dia berani. Orang semacam yang kita kawani, ya. Yang keempat, orang ahli bid'ah. Orang bid'ah, orang yang selalu melanggar hukum bid'ah, nggak apa-apa, yang penting ini nggak apa, yang penting Jangan kita kawani.
Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang semangat pada dunia. Orang yang hubbud dunia jangan kita kawin. Kalau kita duduk sama dia, ngobrol sama dia, sedetik saja, semenit saja, berkata-kata pasti menular. Pasti otomatis sedikit demi sedikit akan menular. Apalagi kalau kita selamanya bergaul sama dia, pasti akan tertular. Nah, kalau kita bisa hindari orang semacam itu, kata Imam Ghazali, daripada kita berkawan orang-orang semacam itu, lebih baik kita sendiri. Ya, lebih baik hidup sendiri daripada berkawan dengan orang-orang semacam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man arada bihi khaira razaqahu khalilan shaliha." Orang yang Allah kehendaki orang baik pasti diberikan kawan yang baik, itu pasti. Nah, begitu juga para calon, ya, calon suami, calon istri, para anak muda yang belum menikah, ya, baik itu laki atau perempuan, sebetulnya apakah nanti kita mau istri baik apa tidak tergantung kitanya, tergantung Allah menghendaki baik apa tidak sama kita. Kalau Allah menghendaki baik sama kita, itu tadi, man aradallahu bi khair razaqahu khalilan salihah. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan datangkan kepadanya seorang teman yang baik. Baik teman kita, teman sama-sama laki-laki, teman, atau istri kita, istri teman juga sebetulnya. Nah, maka di akhir kehidupan istri yang bisa membantu kita mengingat Allah, beribadah pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga seorang perempuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, Anda sebagai wanita baik pada Anda, pasti Allah datangkan seorang suami yang baik. Suami yang bisa mengajak Anda untuk berbuat baik, untuk beribadah, dan memperingatkan Anda ketika Anda berbuat salah. Itu mau gak mau. Makanya saya punya guru Kiai Mufassir Banten itu mengatakan, ya Mahfud, kau pengen istri soleh? Pengen Kiai. Kata beliau, kau dulu yang soleh. Engkau yang soleh, hatimu yang bersih, pasti kau akan bertemu dengan perempuan soleh. Dan memang itu standarnya. At-taibun lit-taibat, al-khabithun lil-khabithat. Laki-laki yang baik hanya akan ketemu dengan perempuan yang baik, dan laki-laki yang jahat akan ketemu dengan perempuan yang jahat. Makanya kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita ini orang termasuk orang yang bisa berbuat baik dan dikehendaki baik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kawan kepada kita, orang-orang baik. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali kemarin disebutkan, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah itu adalah junud, tentara yang sudah dimobilisasi, disatukan, satu grup. Maka yang saling mengenal dalam arwah ketika luar alam dunia akan saling mengenal. Yang tidak mengenal dalam arwah maka tidak saling mengenal. Nah, maknanya adalah bahwasanya orang itu kalau dia punya pembawaan baik, rohnya baik, ya, maka secara otomatis dia akan cocok dengan orang-orang yang roh yang sama, yang baik juga, nyambung, ya. Tapi kalau orang yang ruhnya tidak baik, ya, yang ruhnya tidak baik, maka dia juga akan cocok dengan orang yang ruhnya tidak baik. Contoh kecil ya, nah, saya punya santri banyak, ratusan, ya. Cuma saya perhatikan santri kan baik semua, tapi ada yang baik banget, ada yang setengah baik, ada yang agak nakal. Nah itu biasanya kalau santri yang baik, yang rajin, yang masya Allah ibadahnya masya Allah, wiridnya masya Allah, qiyamul lail masya Allah, itu temannya sama-sama gitu juga, yang akrabnya sama-sama yang baik juga. Tapi santri yang sering keluar, sering nongkrong, ya, sering melanggar, itu temannya sama-sama juga, ya akurnya dengan mereka juga. Oh, itulah ternyata kita dalam hidup ini, apakah kita ini punya kawan baik atau tidak tergantung keinginan niat kita yang terdapat dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim orang-orang semacam itu. Ya, kalau kita orang baik bergaul dengan orang tidak baik, baru ketemu pas sudah mental, udah nggak nyambung. Ya, nah itulah arwah. Ya, yang saya sering pelajari adalah anak didik saya. Saya perhatikan dia orang baik nih, masya Allah. Kawannya siapa sih? Anu, oh, baik semua. Yang ahli tahajud,
yang ahli wirid dan ahli belajarnya rajin-rajin itu berkumpul tuh, bergabung tuh. Tapi yang nggak baik beda lagi ke grupnya. Ini grup nggak baik nih, sering keluar oh udah. Nah makanya ternyata dalam hidup ini kita mendapatkan teman itu tergantung kepada kebaikan hati kita, tergantung pada niat kita, tergantung kepada semangat kita dalam menempuh mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aradallahu bi khaira razaqahu khalilan sholiha." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepadanya teman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Amin.